Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan daripada Musholla Al-Husnah Akhil Aziz Al-Mukarram Ustaz Muhammad Yasin bin Haji Ahmad Sarqani bin Haji Muhammad beserta segenap pengurus lainnya, para asatiz wal hujjah, hadirin jamaah, para orang tua juga remaja rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini dengan izin dan nikmat Allah kita telah dapat mendirikan ibadah sholat maghrib tepat waktu juga berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan mengikuti taklim ba'dal maghrib sebagaimana biasa. Besar harapan kita semoga seluruh amal ibadah kita yang wajib juga yang sunnah, termasuk sholat maghrib yang baru saja kita dirikan, taklim ba'dal maghrib yang sedang kita ikuti, sholat isya yang akan kita dirikan nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teriring selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita awali taklim kita malam hari ini dengan membaca sebuah suratul Fatihah yang kita tujukan untuk seluruh anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus para orang tua dan guru-guru kita. Almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdurrahim bin Basnawi, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdullah Syafi'i, almarhum al-maghfurlah Muallim Ki Haji Muhammad Safi Hazami, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Mughni bin Haji Sanusi, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Rahmani bin Ki Haji Abdul Rahim bin Basnawi, almarhum al-maghfurlah Fadilatul Syekh Yasin Al-Fadani, almarhum al-maghfurlah Fadilatul Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, almarhum al-maghfurlah Fadilatul Syekh Maimun Zubair, almarhum al-maghfurlah Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Qardawi, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdullah Musa, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Mursyahid, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Anwar bin Haji Muhammad bin Haji Meran, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Rasid Siddiq, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Ahmad Rifyan Hidayat Elsi, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Ahmad Kazruni Ishaq M.A, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Saifuddin Amsir, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Karim bin Ki Haji Abdul Hamid Ad-Dari, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Ma'mun Khatib, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Rahim Siddiq, almarhum al-maghfurlah Dr. Ki Haji Ahmad Faiz bin Haji Ahmad Syahra, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Rahman Abdul Rahim, almarhum al-maghfurlah Ki Haji Marzuq Arman Abduh, almarhum
al-Mughfurlah Syekh Ali Jabir, almarhum al-Mughfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sagaf, almarhum al-Mughfurlah Ki Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, almarhum al-Mughfurlah Dr. Ki Haji Lutfi Fatullah MA, almarhum al-Mughfurlah Haji Muhammad Zain bin Fulan, almarhumah al-Mughfurlah Hajjah Aminah binti Fulan, almarhum al-Mughfurlah Haji Mar'ani bin Syafi'i, almarhum al-Mughfurlah Haji Ahmad Sarqani bin Haji Muhammad, almarhumah al-Mughfurlah Hajjah Rohaina binti Fulan, dan almarhumah al-Mughfurlah ibu mertua saya Ibu Hajah Ramhanah binti Haji Kanim, wa usulihim wa furu'ihim. Mudah-mudahan dengan barokah mukjizat suratul Fatihah ini khilaf dan salah mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah mereka diterima, senantiasa mendapat cucuran rahmat dan ditempatkan pada tempat yang terbaik sesuai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah yang pula kita niatkan untuk seluruh anak turunan kita yang sedang belajar baik umum, agama ataupun pesantren. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati-hati mereka, Allah kokohkan akidah tauhid keimanan mereka, Allah jadikan mereka anak-anak yang rajin ibadahnya, berakhlak mulia, bisa menghafal Quran dan mengamalkannya, menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa membahagiakan dan menenangkan kita di dunia dan dapat membawa kita bersama keluarga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tilka niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'sut tawaddu'i al-ibtida'u bis salam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Tanqih Qaulil Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis karangan Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, masih di dalam pembahasan Al-Babu Tsamina Asar fi Fadilatis Salam. Bab yang ke-18 dari kitab ini tentang keutamaan salam. Yang belum niat i'tikaf, tolong niat i'tikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat i'tikaf selama berada di mushola ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawaddu'i al-ibtida'u bisalam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pangkal daripada rendah hati, rendah diri adalah memulai dengan salam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita manusia khususnya Allah ciptakan dengan seindah-indah bentuk, sebaik-baik penciptaan. Dan Allah melebihkan kita manusia dari hewan, bahkan bisa lebih mulia ketimbang malaikat.
caranya adalah diantaranya jaga hati dengan sebaik-baiknya setiap waktu. Kalau orang diberikan hati oleh Allah tapi nggak dijaga, walaupun dia manusia bahkan muslim, bisa lebih rendah, lebih hina ketimbang hewan. Tapi kalau manusia bisa menjaga hatinya dengan sebaik-baiknya, maka dia bisa lebih mulia ketimbang malaikat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, hati itu ada yang menguasai. Hati kita ini manusia, ada yang menguasai. Kadang kita sendiri nggak kuasa, walaupun hati ada di dalam diri kita. Yang menguasain hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di samping kita memperhatikan kondisi keadaan setiap waktu hati kita, jangan pernah lupa kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa rasulik, Allahumma la malja'a wa la manja'a illa ilaik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati-hati kami semua pada agama. Wahai zat yang mentasarufkan, mendayagunakan hati-hati kami manusia, tolong daya gunakan, tasarufkan untuk taat hanya kepadamu dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada permohonan harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini, maka hati kita harus selalu kita letakkan di bawah, jangan di atas. Artinya jangan pernah nongak kita ke atas, maaf, dengan kelebihan yang Allah berikan. Apaan aja, mau usia, mau harta, mau kedudukan, mau itu ilmu dan seterusnya, tetap kita harus letakkan hati kita di tempatnya serendah-rendahnya buat Allah, gitu kan. Dan juga rendah di hadapan manusia untuk menekan letupan-letupan ketakaburan, letupan-letupan kesombongan yang ada di dalam hati. Maka kata baginda Rasul, orang kalau punya rasa sombong, takabur, walaupun sebesar apa ya, kalau bahasa kita kecil kan, mungkin sebesar debu yang berterbangan, dipastikan dia nggak masuk surga. Karena dia memaksa untuk memiliki salah satu dari dua milik Allah yang pasti, kemuliaan dan kebesaran. Allah akan benamkan dia ke dalam neraka. Nah, ini yang harus kita jaga. Maka raksud tawaduk, larinya begitu. Pangkal rendah hati, rendah diri kita adalah memulai dengan salam. Artinya Rasulullah nggak ngajarin yang rakyat harus berikan salam kepada pejabat, yang naik motor harus diberikan salam orang yang jalan kaki. Enggak begitu. Yang muda harus beri salam sama yang tua. Oh, enggak begitu. Enggak begitu. Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang jalan beri salam kepada orang yang lagi duduk, yang berkendaraan beri salam kepada orang yang berjalan kaki. Itu yang dianjurkan. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berbicara tentang kemewahan dunia, baik itu harta benda, jabatan dan seterusnya. Maka dikatakan di sini orang yang memulai mengucapkan salam itu adalah pangkal ketawaduan. Ya, nah, kita ucap salam, itu ucap salam. Namanya kita di depan kita orang yang lebih rendah, lebih tinggi, enggak kita lihat itu. Yang penting kita jalanin daripada anjuran ajaran bagi Rasul mengucap salam. Nanti kita jadi terdidik tuh dengan salam, ya kan, sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita makin tahu di mana tempat kita. Kita nggak perlu tahu bagaimana Allah ngangkat derajat kita. Cukup kita jalani perintah Allah. Karena kemuliaan itu bukan kita yang usahain,
bukan kita yang nyari, bukan Allah. Saya bilang sama kawan-kawan, ketika ikut ke Masjid Istiqlal malam Selasa kemarin untuk ikut kumpul bersama Habib Umar bin Hafiz, saya bilang saat itu penuh banget itu jalanan, susah kita lewatinnya. Allah. Saya bilang sama kawan-kawan yang berangkat sekitar 10-an orang, ini pertanda positifnya gitu. Umat Islam Indonesia masih banyak dan masih banyak yang cinta ulama. Saya lihat lagi tuh di Masjid Al-Akbar kalau tidak salah Surabaya, itu hampir sama dengan kalau buka pintu Masjid Madinah untuk bisa masuk ke Raudhah. Berkerumun orang, berebutan orang, sampai pintunya mau copot saking banyak orang. Berarti umat Islam Indonesia banyak dan masih cinta ulama. Itu positifnya. Cuman jangan sampai jumlahnya doang yang banyak, cintanya doang yang sesaat. Jangan. Kita harus buktikan jumlah kami memang banyak, tapi kami pun bukan momen-momenan, bukan anget-angetan. Kami akan tetap mencintai ulama dan kita tetap menomorsatukan Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlahnya yang banyak benar-benar bobot. Buat apa banyak kalau ngambang? Kita perlu umat Islam yang punya satu kesatuan dalam visi dan misi untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak ada tuh perasaan bagaimana mulianya, udah kayak Habib Umar subhanallah, dalam sebuah keterangan beliau menyatakan, saya berangkat ke Indonesia bukan maunya saya, tapi perintah Rasulullah SAW. Dan kata guru Jai, guru sekumpul Kalimantan, kalau ada seorang wali daripada waliullah, itu ketika dia ngangkat kayak tahiyat begini, berarti beliau itu sedang melihat Rasulullah secara zahir. Dan boleh kita perhatikan akan hal tersebut. Jadi Habib Umar itu anugerah dari Allah buat kita umat Islam Indo. Beliau mulia, tapi bukan mencari kemuliaan, Allah yang ngangkat. Beliau besar, bukan beliau yang memang mencari kebesaran, Allah yang membesarkan. Dahsyat. Kalau Allah yang membesarkan, kalau Allah yang memuliakan, kita nggak perlu capek-capek dan hati kita akan tulus. Kita rendahin serendah-rendahnya, Allah yang angkat. Kita hinakan sehina-hinanya, Allah yang tinggiin. Selesai. Kita kecilkan diri kita dengan di hadapan siapapun, Allah yang ngebesarin. Aman. Jangan sampai kita yang cari kebesaran, jangan sampai kita yang cari kemuliaan. Kita lanjutkan. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, ar-rajulul muslimul ladzi laisa bimashhurin bi fiskin wala bid'atin yusallimu wa yusallimu alaih. Kata Imam Nawawi, seseorang laki-laki muslim yang dia itu enggak masyhur kefasikannya. Fasik itu orang Islam tapi banyak nakalnya. Gitu. Dia sholat tapi mabok. Dia ngaji tapi judi. Itu dia tetap orang Islam, cuma di fasik, nakal. Nah, secara hukum persaksian, termasuk persaksian nikah atau jadi wali nikah, nggak sah, nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena Islamnya nggak utuh. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian, kata Allah, ke dalam Islam kafah, sempurna. Jangan comot-comot. Waktu sholat ente sholat, waktu judi, waktu majelis taklim, waktu mabok. Kalau udah judulnya sholat, udah majelis taklim, jangan mabok, udah berhenti. Jangan judi, walaupun judulnya judi online, enggak, titik. Tuh.
baru diakui kewaliannya, alias boleh menikahkan anak gadisnya karena dia orang tuanya, aman dari fasik, dan dia boleh jadi saksi dalam perwalian, dan persaksiannya sah karena dia orang muslim, bukan orang muslim yang fasik. Ini tolong diingat ya. Jadi kapan-kapan kita punya keluarga, kapan-kapan kita punya tetangga, kita bilangin, bisik-bisik untuk dapat kebaikan gitu. Maaf ini saudara, saya mau ngomong empat mata, tapi sebelumnya minta maaf nih, beneran, jangan marah. Ente kemarin masih mabok, semalam masih mabok, enggak, kemarinannya lagi, enggak. Emang ngapain? Kalau masih mabok berarti fasik. Kalau fasik nggak sah jadi wali. Maka kalau boleh saya urut saran, maafin ya, maafin gitu. Ente serahkan aja perwaliannya orang. Ente serahin aja perwaliannya sama orang. Jangan ente yang nikahin. Emang apa kan anak saya? Bener anak ente. Cuman ente kemarin mabok atau semalam mabok. Sekarang sih memang udah sadar kagak mabok, cuman ente masih fasik, udah deket mau jadi wali pernikahan anak kandung ente masih berbuat dosa, fasik namanya. Jangan dah. Kalau boleh berbagi saran, kita berdua doang nih ngomong nih, nggak ada orang lain nih ya. Oh begitu, iya, kesianan anak ente nanti nggak sah pernikahannya. Kasih orang, serahin ame wali hakim, ame penghulu. Benar, iya, itu begitu. Nggak boleh Pak, nggak sah. Jadi dikatakan di sini, kata Imam Nawawi, ar-rajulul muslimul ladzi laisa bimashurin bifisqin. Seorang muslim yang enggak masyhur, enggak terkenal kefasikannya, jarang-jarang dah. Tapi emang nakal orangnya, jarang dah. Kadang-kadang dia main judi dah, main. Artinya kenakalannya itu enggak senantiasa, enggak langgeng gitu. Jadi enggak terhitung fasik yang masyhur. Siapa? Oh dia Kang mabok, enggak begitu. Ya, itu namanya fasik yang masyhur. Kalau fasiknya enggak masyhur, wala bid'ati, juga dia tidak melakukan satu hal yang bid'ah. Bid'ah itu maafin, ada niatan yang lain insyaallah buat kebaikan. Bid'ah itu bukan hukum gitu. Bid'ah itu adalah sebutan, dia bukan hukum. Oh bid'ah itu hukumnya, bukan. Bid'ah bukan hukum. Dan orang yang mengatakan ente itu bid'ah kalau begitu gitu, tanpa ada dasar ilmu yang kokoh dan pasti gitu, maka dengan kata lain dia mengatakan kepada orang tersebut ahli neraka. Karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu neraka. Nggak boleh kita. Kalau memang ada dalilnya, nggak boleh kita mengatakan bid'ah. Karena dalam perjalanan hidup baginda Rasul ada sunnah kauli, ada sunnah takriri, ada sunnah fi'li. Jangan mengatakan oh Rasulullah nggak melakukan. Emang Rasulullah nggak melakukan, tapi sahabat melakukan dan Rasulullah diam. Contoh taraweh, emang Rasulullah yang bikin? Bukan, Sayyidina Umar. Rasulullah tahu, Rasulullah nggak larang, Rasul diam. Itu namanya sunnah takriri, biar jelas. Ini kadang-kadang orang main bid'ah. Namanya ente tuh manggil orang wahai ahli neraka, itu tadi alasan. Nggak boleh. Selama memang ada dalilnya, dan ente harus paham maksudnya bid'ah itu apa. Nggak boleh asal di saudara kita, nggak boleh asal menuduh ya. Kita lanjutkan. Yusallimu wa yusallimu alaih, maka memberi salam dan dijawab salamnya. Misalkan ada orang fasik, jarang, nakalnya jarang, tapi memang dia pernah mabok, misalnya dia pernah main judi tapi jarang, dia ada, kita memberi salam boleh.
dan salamnya dia, gitu misalnya, ya kan? Kita jawab boleh. Emang apa? Dia, ya, pasiknya itu nggak masyhur, bid'ahnya juga nggak masyhur, nggak terkenal, jarang dah. Masih boleh. Dia memberi salam kita jawab, atau kita mengucapkan salam sama orang tersebut, masih boleh. Kata Imam An-Nawawi, fayusannu lahu salam, disunahkan baginya mengucap salam, wa yajibu raddu alaih, dan wajib hukumnya kita menjawab. Dia pernah mabok nih, kita tahu pernah mabok, tapi nggak pernah kita dengar dan kita lihat lagi dia mabok. Dia ketemu kita, assalamualaikum. Tuh. Maka wajib bagi kita jawab salam, walaupun pernah kita lihat dia atau pernah kita lihat dia main, tetap ya salamnya dia wajib kita jawab, atau kita dianjurkan memberikan salam sama orang tersebut. Ya, menurut Imam Nawawi. Wa ammal mubtadi'u wa man iktarafa dzamban aziman wa lam tayatub minhu fayanbaghi alla yuslima alaih wa la yuraddu alaihi salam kadza qala al-Bukhari wa ghairuhu min al-ulama ila akhir al-hadis. Sedangkan orang yang melakukan bid'ah, satu pekerjaan nggak masuk sunnah ucapan, sunnah kauli Rasulullah, gitu, sunnah takriri ketetapan Rasulullah, sunnah fi'li, sunnah kerjaan Rasulullah nggak termasuk, gitu. Dan dia melakukan itu, gitu, hal-hal yang nggak ada anjuran, ajaran, tuntunan dari Rasulullah, dia melakukan, berarti dia pelaku bid'ah, jelas-jelas. Dan yang dilakukan nggak ada dasarnya dalam agama, baik Quran, hadis ataupun ijma, nggak ada. Berarti pelaku bid'ah, pelaku bid'ah. Contoh, orang bangun rumah nanam pale tebu, ada nggak kira-kira sejarahnya dalam Islam? Tapi itu kan budaya sukron, adat. Benar, tadi di Jami Kemang saya tugas, ada nanya begitu, ya kan? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut, gitu. Apakah seluruhnya? Iya, saya kan seluruhnya. Kayak ulang tahun pakai lilin, lalu sebelum ditiup itu lilin berdoa dulu, gitu. Itu sama dengan penyembah api, karena di berdoa di depan api. Apa itu apinya? Tuh lilin dinyalain, nggak boleh, haram itu. Jadi bagaimana? Boleh beli kuenya boleh, colokin angka umur boleh. Yang nggak boleh adalah gitu, nyalain lilinnya dengan api lalu berdoa. Habis begitu ditiup. Secara hukum akidah keimanan tauhid bisa keluar dia. Satu. Yang kedua adalah, maafin, tadi buat apaan dinyalain kalau ditiup? Ayo dah, tanya dah. Kan kalau orang nyalain ada gunanya. Kompor mati nyalain buat masak ayam. Lampu gelap dia peletekin nyala, emang buat penerang kamar atau mau baca buku dan seterusnya, atau mau baca Quran. Nah lilin mati ini nggak ada apinya, dinyalain. Habis nyalain, gunanya apa? Assalamualaikum. Kira-kira orang sehat bukan itu? Kenapa orang bukan sehat kita ikutin lagunya? Nggak usah ikutin, selesai urusan. Ya, nggak boleh. Jangan ikutin yang begitu. Kayak nanam dah tadi, nanam pale kebu ketika bangun rumah. Itu adat sukron, itu budaya sukron, benar. Gitu. Di satu wilayah satu daerah benar. Cuman kalau adat bertentangan dengan syariat, tinggal. Adat bersesuaian dengan syariat, pakai. Contoh, saya sih pun belum begitu paham betul. Roti buaya. Orang Betawi kan roti buaya ya. Kira-kira bertentangan nggak dengan agama? Kalau enggak silakan. Tarkul ada adawah, meninggalkan kebiasaan
adat, budaya gitu kan, itu bisa jadi permusuhan yang tidak bertentangan dengan agama. Monggo jalanin, silakan. Tapi yang bertentangan jangan. Utamain syariat, tinggalkan dunia. Ya. Jadi nggak boleh asal kita, nggak boleh asal. Ya. Itu namanya bid'ah. Jelas itu bid'ah. Nggak ada anjuran, nggak ada ajaran dari Rasulullah, baik takriri, fi'li ataupun qauli, nggak ada. Nggak boleh jadinya. Wa manik tarafatan ban aziman, atau seseorang yang memang juga terkenal atau mengakui perbuatan dosa, walam yatub minhu, dan dia belum tobat, fayam bagi Allah yuslima alaih, maka kita seyogianya jangan mengucap salam sama dia. Maaf kalau sopan. Dia durhaka sama orang tua. Pokoknya orang tuanya udah sedih, nangis mulu dah. Sama kita tetangganya, dia muslim, tapi orang tuanya disakit mulu, itu dosa besar tuh. Jangan berikan salam buat dia, walaupun kita berpapasan. Emang apa? Dia pelaku dosa besar dan dia belum tobat kepada Allah dan belum minta maaf, minta redha sama orang tuanya. Jangan berikan salam. Ya, enggak boleh. Itu kata Imam Nawawi. Enggak boleh. Ya. Wala yuradu alaihi salam. Kalau dia yang mengucapkan salam, enggak wajib bagi kita jawab. Dia berbuat dosa. Enggak boleh. Emang apa? Nah, orang berbuat dosa itu besar. Yang dilakukan sunnah mengucap salam. Nah, dosa ente gede, ente belum dapat ampunan dari Allah karena ente belum tobat. Ente pun belum dapat redha maaf dari orang tua karena disakitin hatinya. Ente ngucap salam, gak wajib kita jawabnya. Jadi gak salah kita. Bang, ini kan dengar tadi mana ngucap salam. Dengar, ngapain ente kali jawab? Enggak, lagi puyeng aja palanya, gitu aja lah. Jangan bilang, nah ente kan punya dosa besar sama orang tua, jangan. Khawatir jadi salah paham. Intinya kita tahu begitu, nggak wajib kita untuk mengucap salam, nggak sunnah kita juga memberikan salam. Kita lanjutkan. Kadza qalahu al-Bukhari wa ghairuh, seperti itulah yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan selain beliau minal ulama, dari ulama, sampai akhir hadis. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wala yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath illa ayakuna min ahlil bid'ah wad dhalali wal ma'asi. Kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, enggak boleh kita menjauh dari seorang muslim melebihi 3 hari. Maaf nih, bila si A sama si B punya selisih, punya permasalahan, ya, yang belum bisa didamaikan, maksimal banget 3 hari, enggak boleh lebih. Umum nih bahasanya nih, buat orang umum. Tapi kalau buat bini ke suami, suami ke bini, anak ke orang tua ke anak, jangan lama-lama, selesaiin udah. Ini kadang-kadang laki ame bini demon banget diem-dieman. Ada yang begini sih? Banyak. Jangan. Pakai ada tuh maafin. Jangan. Emang ngapain syukron? Setan kira. Malaikat rahmat nggak masuk ke rumah kita, ya? Jangan. Kalau bini ogah negor, kita yang negor duluan laki. Neng, bodoh ah. Bukan bini begitu biasanya. Bodoh ah. Neng, sana. Orang sana. Keluarin dompet. Cabut 2 lembar. Yang merah, yang warna. Tuh, neng gitu. Kita pakai akal lah. Supaya setan kecewa, kita akur lagi sama bini. Mundur 2 langkah nggak masalah, yang penting menang. Tuh, udah kita ngatur. Maafin nenek, maafin abang nenek, abang hilaf, keceplosan ngomongnya maafin. Enggak mau, kaget nenek, enggak mau. 100.000 nih ambil dah, kayak Anio, gitu. Jangan pakai lama-lama. Tuh, begitu pula judulnya, bini ke suami. Tuh, kita nih selama bini memang mengakui kesalahannya gitu, dan dia udah minta maaf banget. Ada semalam perempuan, kisah nyata nih insya Allah, beliau bilang begini, San, saya punya laki 3. Tenang, jangan ada yang heran, tenang.
punya laki 3 gitu. Terus ibunda, saya mau nanya saya, besok kira-kira di akhirat saya sama yang laki yang mana ya? Kata beliau. Oh gitu. Saya nanya, ibunda selama hidup dengan laki yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mana yang lebih sayang? Semuanya saya sayang, Ustaz. Oke, kalau semuanya sayang, mana yang ibunda lebih cinta dari suami pertama, suami kedua, suami ketiga? Tiga-tiganya saya cinta. Bahkan, nah ini yang cakep nih. Bahkan kalau saya punya salah, saya ambil tangan laki saya, Ustaz. Cium tidak, maafin anda Bang Haji ya, maafin. Saya cium pipinya kanan kiri, tuh bini tuh. Tuh bini tuh, kasih tahu tuh bini-bini yang begitu. Mohon maaf ya, walaupun dia udah tua, maaf kalau saya kurang sopan, masih kelihatan cantik. Karena memang beliau nggak biasa memendam dendam permasalahan sama laki. Beliau buru-buru kata dia, saya ambil Pak Ustaz tangan suami saya, maafin Bang Haji ya, maafin doain gitu. Dicium dah pipi kanan pipi kiri. Tuh begitu. Kalau bini udah begitu, udah jangan cari alasan yang lain, kan begitu kata Allah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum falatabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita umat Islam, hamba-hamba Allah ya. Kalau ente khawatir istri-istri nusuz, istri nusuz itu istri yang membangkang. Istri yang membangkang gak bakalan masuk surga. Tandanya apa? Pakai bilang ame laki, ame laki, itu nusus tuh. Dipegang dikit, oh no, nusus tuh bini tuh. Kasih tahu fa'izuhun, sebab bini tersebut nggak masuk surga. Persamaannya laki-laki yang dayus. Kalau istri namanya nusus, kalau suami namanya dayus. Kalau istri nusus, tandanya dicolek sama lakinya pakai jelpat begitu. Nusus tuh bini, nasihatin. Dayus adalah laki-laki yang gak punya rasa cemburu kalau orang perempuan di rumah berbuat dosa. Dia diemin aja, gak masuk surga, baru surga, arah masuk surga dia gak dapat. Nih. Nah, kalau ketemu na'udzubillah bini yang begitu, fa'izuhun kata Allah, nasihati. Udah dinasihatin gak kena, emang lagunya begitu dah. Makanya ngambil istri itu jangan di OT, tentu enggak. Ambilnya di majelis taklim, ya kan? Di ma'had Quran, ya kan? Yang memang insya Allah lebih terjaga pastinya. Nasihatin, gak kena dinasehatin, gitu kan? Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Itu ajaran Allah langsung tuh. Pisah ranjang, jangan dibaik-baikin kalau bini salah. Kalau bini salah dibaik-baikin, oh, habis. Maaf ya Bu, maaf hadirin jamaah para orang tua pada guru. Diinjak-injak laki. Jangan dibaik kalau salah. Didik. Tugas kita itu. Maafin nenek, abang maafin, gitu banget dia lagi. Bini salah ya udah salah, dandanin, perbaikin. Pertama nasihatin, kali kena pisah ranjang. Maafin Bu, kamu tinggal pilih mau tidur di kamar atau di sofa. Kalau kamu di kamar silakan di kamar atau di sofa. Paham dia udah tuh, berarti kita serius tuh didiknya. Kita nggak mau gabung. Judul pisah ranjang gak kena juga, wadribuhun, pukul. Tapi pukul bukan buat menyakiti. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran sama istri. Kita selama hidup sekian puluh tahun misalkan, 12 tahun, 15 tahun misalnya, belum pernah kita main fisik. Nah karena kita lihat ini, kita ini umum ya, laki-laki umum. Kita lihat nih seorang suami melihat istrinya nusus, dinasihatin nggak kena, pisah ranjang kagak berubah, pukul. Tuh, artinya pukul belum pernah kita main tangan, kita main sini, duduk sini, mau sini. Ingat, ini adalah ajaran Allah langsung kepada para suami muslim. Ini terakhir. Kalau kamu mau nurut, silakan kita masih gabung. Tapi kalau kamu gak mau nurut, saya bawa kamu pulang ke rumah orang tua. Begitu. Ternyata di sini tidak bang, maafin bang, emang
masalah ayah bang, maafin bang, ini bang. Nabi ini kalau udah minta maaf begitu, kata Allah, jangan cari alasan untuk bisa neken istri, nyalain istri, nggak boleh. Tuh. Jadi kalau istri udah minta maaf, udah maafin. Janji ya, iya bang, bener ya, iya bang, udah. Jangan cari permasalahan yang bisa ngerugiin istri, neken istrinya, nggak boleh. Itu caranya begitu. Jadi udah, kan nggak lama jadinya marahannya. Ini masing-masing egois sih, lakinya begitu juga. Oh enggak, negor bini, sorry ya. Kata bini, bang, udah aki-aki mau lagu-laguan bang. Kata bininya, saya nih bang kalau dilepas sama abang ya banyak perjaka bang ngerubung. Kira orang jadi ngerubung. Kan jadi begitu jadinya. Makanya udah, kita ini yang laki-laki karena Allah kasih kita nikmat akal untuk berpikir secara bijak dan dewasa, kita yang mulai untuk nuntun bini biar gak lama-lama marahannya, bahaya soalnya nih. Itu yang diperbolehkan untuk umum 3 hari. Kalau laki ke bini, bini ke laki, anak ke orang tua ke anak, gak boleh lama-lama, bahaya soalnya. Bikin sesingkat-singkatnya dan sekelar-kelarnya. Itu nasihat agama begitu. Ya. Kalau buat orang lain 3 hari, nggak boleh lebih, nggak boleh lebih. Ya. Kecuali di sini dikatakan, ya, illa ayakuna min ahlil bid'ah wad dhalali wal ma'asi. Kecuali terhadap orang-orang yang suka melakukan hal yang bid'ah, perbuatan baru tapi nggak ada landasannya dalam agama dan dia tetap melakukan, atau orang yang sesat, nggak apa-apa kata dia, nggak apa-apa apaan, nggak apa-apa nikah lintas agama, siapa yang larang emang? Yang penting kan dia bahagia. Buktinya seiman seagama pada cerai, ini lintas agama dia awet-awet aja, nggak apa-apa, itu sesat namanya. Sesat. Aturan itu bukan punya manusia tapi punya Allah. Kalau Allah kata haram ya haram, jangan ente bilang halal, murtad ente. Yang Allah bilang halal jangan ente haramin, murtad ente. Keputusan dan hukum punya Allah, ya. Jangan jadi orang yang sesat. Wal ma'asi, orang yang doyan berbuat maksiat, ya. Fa mustahabun istidamatil hajar lahum, maka dianjurkan bagi kita umat Islam untuk berlama-lama jauhin dia. Kalau tadi 3 hari, ini dianjurkan lama-lama nggak apa-apa, sampai dia berubah. Kita nggak benci orangnya, tapi kita nggak suka perbuatannya. Begitu Islam ngajarin. Nggak boleh haram kita benci manusia, sejahat apapun dia. Yang kita benci perbuatannya, kita benci perbuatan. Ya, siapapun orangnya. Ya, Islam tidak mengajarkan untuk benci manusia, tapi membenci perbuatan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah. Kan perbuatan itu bukan orang. Rubah dengan kekuatan. Kalau enggak, nasihati dengan lisan. Kalau enggak, benci dalam hati akan perbuatan tersebut. Itulah selemah-lemahnya iman. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, ada pertanyaan? Enggak ada? Iya. Apa? Kalau suami yang suka godain perempuan atau Waduh. suka godain janda, Waduh. pasti kan kita. Iya. Iya. Jadi kalau laki-laki udah punya istri, masih sering godain janda, jandanya lagi nyambutin, nah cakep itu, cocok untuk saling berbuat dosa. Nggak boleh. Kalau dikasih duit, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Ya, beliau dulu kan. Jadi kalau ada seorang suami pastinya punya istri, godain janda,
Jangan beralasan, kan dia janda syukron. Kecuali dia punya laki, masalah namanya kita tuh, cari susah kita. Nah dia janda, benar. Yang ente bikin susah bukan suami itu janda, karena dia udah janda. Yang ente bikin susah, bikin kesel, bikin sedih, bikin kecewa, bini di rumah. Bini nggak sukanya sama laki, dia lebih nggak suka kalau lakinya dekat sama perempuan lain. Boleh ditanya, dia nggak mau itu. Jadi bagaimana? Dosa. Kalau memang mau nikah, jangan main belakang, jangan godain, nikahin. Tapi kan ada ini syukur, nggak apa-apa. Sepengetahuan saya selama ini sampai malam ini hari ini, insya Allah belum ada anjuran dalam agama suami izin sama bini yang pertama kalau mau nikah dengan bini yang kedua. Udah nikah aja boleh, cuman gitu apa bapak tege ame bini tuwek nih yang udah nyopotin cincin pernikahannya, pakai dah bang, apaan tuh neng? Cincin apaan? Cincin waktu abang nikahin saya itu kan lumayan bang, ada bang 6 gram bang, jual dah bang buat modal usaha. Neng bang, bener neng, jual bang, pinjam, gak perlu ganti bang, kan cakep tuh bini, jual dah, dikasih berhasil, amin Allah, udah jadi orang sukses, mau punya bini baru, kan kebangetan tuh laki. Ada di sini gitu, ada, saya mau lihat orangnya. Tuh, kalau judul boleh, kalau Allah berfirman kok, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahi kata Allah bukan wajib, walaupun kalimatnya perintah, bukan sunnah juga, tapi artinya boleh, silakan bagi laki-laki muslim yang udah punya istri mau nikah lagi tambahin atau jadi 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Tapi kalau khawatir nggak bisa berbuat adil secara gilir dan nafkah, bukan cinta. Kalau cinta nggak bisa adil udah. Gilir dan nafkah, jangan atau aja kata Allah. Tentang susah, silakan nikah, jangan pakai godain janda. Nggak baik. Gimana nih dek? Dia gimana? Ini kan janda ente, gimana dek? Kita nikah aja yuk. Kamu siap nggak? Gitu. Kalau siap nikah udah. Tuh, gitu. Ya, nggak perlu izin. Cuman cek dalam hati kita, apakah kita tega? Gitu. Nyakitin bini yang pertama, begitu aja. Itu khawatir soalnya bini yang pertama kecewa berat, nah ini repot. Untuk kita, maaf ya, untuk kita mengumbar hawa nafsu. Makanya yang namanya nikah itu bukan mengumbar hawa nafsu. Untuk ibadah, kalau ibadah silakan. Tapi maaf, kebanyakan laki-laki kalau bininya lebih dari satu, kebanyakan nih, bukan semuanya ya, kebanyakan itu karena nafsu. Ayo dah buktiin kalau percaya. Sebab yang lama udah kisut. Benar? Ya, mantap saya. Kisut, atasnya kisut, bawahnya kisut. Ini kan, makanya saya bilang sama Ibu Majlis Talim, Bu, jangan dipertahanin yang kisut-kisut. Kasih dah laki, jangan sampai laki-laki gitu kan di bini yang tua kayak cucur kan pinggirannya udah begitu tuh, iya nggak dikasih, masih dipegangin aja begini, nah kasih udah, jangan sampai laki nengok kanan lihat bapau, repot urusannya, dia nggak bakalan balik ke cucur, bapau terus dia, kasih saya bilang tuh, paham ya, gitu. Ya, itu laki-laki dimaafin kalau pas saya kurang sopan. Kebanyakan walaupun bukan semuanya, kalau nikah yang berikutnya itu nafsu. Jarang yang total benar-benar untuk ibadah jarang. Banyak nafsu. Maka saran saya pertama, gitu kan, nikahi. Kalau enggak berhenti jangan godain janda. Enggak boleh. Ya kan, menghilangkan citra dan wibawa kita di depan manusia. Dan itu dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan
wasa'a sabil. Jangan deketin perbuatan zina. Godain janda sama dengan mendekati zina. Kita kalau janda kata, iya bang, bisa minta nomor teleponnya? Boleh bang. La ilaha illallah. Jam 12 malam ke atas. Ini udah tidur, udah selimutan di ruang tamu aja, rokok Samsu, kopi susu. Emang di Solo udah nunggu, udah janji jam 12 lewat kan, jangan tidur. Oke bang. Yang kisut udah tidur. Bener kan? Yang bapak masih melek, makin jadi udah. Labor. Nah, kata Ustaz Yasin kan. Nah kalau ngasih duit ame jande bagaimana? Bergantung niatannya. Kalau ngasih duit jande cuma dengan tujuan untuk dibuka peluang buat kita yang ngasih duit ame jande, salah. Maaf ya, kalau bahasa agamanya jadi haram. Emang apa? Memberi dengan berharap kembali. Itu haram. Tapi kalau kita ngasih bini kita sedekah, hatta fi imra'atika, sampai-sampai kata Rasulullah, apa yang engkau berikan ke mulut binimu itu bernilai sedekah, bernilai ibadah. Tapi kalau orang lain, bergantung hati kita ya. Kalau hati kita ngasihnya bukan karena ingin membantu, tapi pengen dibuka diri buat kita, nah dosa. Jadi gimana? Nikahin aja udah, ya resolusan, ya kan? Yang penting jangkrik bos, beres jangkrik bos, aman, rahasia aman, tenang jangkrik bos. Bergantung tambelannya, kalau tambelannya tebal, aman kan? Ya kan aman kan? Izur setuju banget izur. Ya nikahin. Kalau ada niatan begitu kita nikah. Kalau memang enggak, jangan. Udah cukup bini aja. Sebab kata Rasulullah begitu, perempuan luar selain bini kita, misalkan cantik, dia akan lebih cantik di mata kita, dan kita akan berhayal sedemikian rupa karena memang dihiasi sama setan lebih cantik ketimbang aslinya. Maka kata Rasul, kalau bahasa kita, balik ke rumah, ada yang benar-benar manusia halal bernilai ibadah. Siapa? Bini kita. Pulang buru-buru. Itu ajaran Rasulullah begitu. Kalau itu udah dihias sama setan lebih cantik dari aslinya, dan kita dibuat menghayal-hayal dengan perempuan tersebut, maka haram hukumnya. Maaf, sebagai closing insya Allah, maaf, dosa haram hukumnya terhitung zina. Kalau seorang laki-laki, maaf ini, lagi berhubungan badan sama bininya yang sah, tapi di pikirannya yang nampak adalah wajah perempuan lain, haram tuh, terhitung zina. Begitu pula perempuan lagi hubungan sama suaminya yang sah, yang kebayang-bayang di palanya, di benaknya, di pikiran ada laki-laki lain, haram, terhukum zina. Walaupun tidak dirajam, tapi terhukum zina alias dosa besar. Namun udah bini kita udah, ngapain lagi orang lain? Ya, nggak boleh. Ya, cukup dah, ya kan? Iya. Kita hadirin jamaah rahimakumullah, kita baca Fatihah. Kita mewasalkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup bersama keluarga, pasangan dan guru-guru yang ada senantiasa diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan ikhlas lillahi taala, juga istiqamah agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
لنا ولوالدينا آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أحينا حياة السعداء حياة من تحب بقاءه وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه. دعواكم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر